Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد قال فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dia yang Maha Kuasa memberi kita memperpanjang kesehatan, kesempatan, hidayah, sehingga pada kesempatan ini setelah kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kita akan melanjutkan pengajian kitab Tafsir Jalalain. Mudah-mudahan Allah SWT membukakan pintu hati kita untuk memahami ayat-ayatnya, dan Allah beri kemampuan bagi kita untuk mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Salam dan salawat mari senantiasa kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Anak sekalian, perhatikan kitabnya. Kita lanjutkan surah Al-An'am ayat 29 ya. Kita baca dulu secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kazzabu biayatina yamassuhumul 'adzabu bima kanu yafsukun. Qul la aqulu lakum 'indi khazainullah
ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين Sadaqallahul azim. Selanjutnya kita terjemahkan. Jadi perhatikan, bisa dicatat di kitabnya. Dan kalau ada kalimat yang berulang, tidak usah lagi diartikan. Ya. Apa ya ayatnya maupun tafsirannya. Walladzina kadzdzabu biayatina. Walladzina artinya walladzina dan orang-orang kadzdzabu yang mendustakan biayatina ayat-ayat kami. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yamassuhumul adzabu, yamassuhumul adzabu, mereka ditimpa azab, mereka ditimpa azab. Azab itu siksaan. Bima kanu yafsukun, bima kanu disebabkan mereka yafsukun berbuat
fasik. Disebabkan mereka berbuat fasik. Apa yang dimaksud dengan fasik? Yaitu yakhrujuna 'anit ta'ati, keluar dari ketaatan. Yakhrujuna 'anit ta'ati, keluar dari ketaatan. Ya. Jadi menurut sekalian, ini terjemahan dari ayat 49 surah Al-An'am. Masih sambungan penjelasan pada ayat sebelumnya, ya, di mana Allah berfirman, wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirin. Kami tidak mengutus rasul-rasul illa melainkan mubashshirina wa mundzirin. Mubashshirina itu adalah pembawa kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Yaitu man amana bil jannah, orang yang beriman itu kabar gembiranya adalah surga. Wa mundzirin, dan peringatan bagi orang kafir, man kafara binnar, bagi orang kafir itu neraka ancamannya. Ya. Kemudian faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, beriman dan beramal soleh, maka tiada ketakutan atas mereka dan juga tiada kekhawatiran nanti di akhirat. Itu ayat sebelumnya, ya. Sekarang Allah lanjutkan pada ayat 59. Walladzina kadzabu, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Anak sekalian, apa yang kita pahami dari kalimat bi ayatina, ayat-ayat kami? Apa yang dimaksud ayat-ayat itu? Al-Qur'an. Tapi ternyata bukan hanya Al-Qur'an. Bukan hanya Al-Quran yang dimaksud dengan ayat-ayat. Selain ayat-ayat yang tertulis, ada juga ayat-ayat yang tidak tertulis. Ada ayat-ayat qauliyah, ada ayat-ayat kauniyah. Ingat, saya ulang, ada ayat-ayat qauliyah dan ada ayat-ayat kauniyah. Yang dimaksud ayat qauliyah adalah firman Allah. Itu firman Allah yang tercatat dalam Al-Qur'an, maupun yang diistilahkan dengan hadis qudsi. Itu semua adalah ayat-ayat qauliyah. Lalu apa yang dimaksud dengan ayat-ayat kauniyah? Ayat-ayat kauniyah itu adalah ayat-ayat Allah yang tidak tertulis. Yang mana itu? Yang mana itu? Semua yang dilihat mata kita itu adalah ayat-ayat Allah. Gitu ya? Semua yang dilihat. Sekarang apa yang dilihat? Orang. Itu ayat-ayat Allah. Apalagi? Apalagi yang kita lihat? Banyak kan? Tembok, mic, kacamata, lampu. Semua itu adalah ayat-ayat. Ya. Wa min ayatihi, di antara ayat-ayatnya, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dia menciptakan bagimu pasangan dari jenismu sendiri. Itu ayat-ayat. Ya. Diakhiri inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah ayat-ayat bagi kaum yang berakal, bagi kaum yang
yang berpikir. Ayat-ayat. Melihat gunung itu ayat-ayat itu. Melihat laut ayat-ayat. Sekarang hujan. Itu ayat-ayat. Adakah yang mampu menurunkan hujan selain Allah? Tidak ada kan? Itu ayat-ayat. Kalau saya tanya lagi, apa yang dimaksud dengan ayat-ayat? Hah? Apa itu ayat-ayat? Hah? Apa? Yang dilihat oleh kalau secara bahasa ayat-ayat itu artinya tanda-tanda. Itu ayat-ayat. Tanda-tanda kan? Iya. Jadi kalau kita berjalan di jalan raya, kita melihat tanda-tanda kan? Tanda-tanda apa namanya? Tanda-tanda lalu. Nah, itu ayat-ayat itu. Ayat-ayat. Ya, ada di situ petunjuk. Mau kemana ada petunjuk. Tiba di sana di perempatan letak lampu merah sana. Ya, ada anak panah ke sana, oh Bulukumba. Ada anak panah ke sana, Makassar. Ya, lurus laut. Itu adalah tanda-tanda. Ya, tanda-tanda. Di sisi lain, ayat-ayat itu adalah tanda-tanda. Melihat ciptaan Allah, maka itu tanda-tanda adanya Allah. Gitu ya. Itu tanda-tanda adanya Allah. Karena semua yang kita lihat mata ini adalah tanda-tanda. Itu semua adalah tanda-tanda. Ya. Ya, sekali lagi, tanda-tanda itu adalah bisa juga dikatakan alamat. Alamat itu tanda-tanda kan? Alamat, tanda-tanda. Kalau kita melihat bekas kaki di tanah yang basah, kira-kira tanda-tanda apa itu? Jejak. Tanda-tanda bahwa ada orang yang lewat di situ. Padahal kita tidak melihat orang. Ya. Nah, itu. Atau di Pondokta mau masuk ke kamar mandi, di situ di dalam seperti orang pakai timba, ada tidak melihat kan, tapi mendengar suara mandi atau suara orang mencuci. Itu adalah tanda-tanda oh ada orang di dalam. Ada orang di dalam. Atau kita tidak mendengarkan sesuatu, tetapi begitu masuk ke kamar kecil, di depan pintu kamar kecil itu ada sandal. Berarti tanda-tanda ada orang di dalam. Jangan menyerobot masuk, karena ada orang dalam. Kenapa tahu ada orang dalam? Iya, ada sandalnya. Ada sandalnya. Itu namanya tanda. Sekarang, semua yang kita lihat adalah tanda-tanda adanya Allah. Itu sebabnya, jadi begitu kita melihat sesuatu, langsung terbayang di pikiran kita, ini pasti ciptaan Allah. Makanya ahli tasawuf mengatakan, kalau kita memandang kemana saja mata kita, di situ ada wajah Allah. Fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kamu memandang, di sanalah wajah Allah. Coba itu. Melihat kucing, oh di kucing itu ada wajah Allah. Adakah? Tak. Melihat ayam, di situ ada wajah. Artinya apa? Jangan mengatakan oh kucing, berarti kucing itu Allah. Salah lagi.
Salah ya. Pahami Bapak ini. Makanya kalau kita melihat sesuatu yang apa itu dilihatnya cantik atau menyeramkan, langsung teringat Allah. Maka kita ucapkan subhanallah, ya kan? Melihat sesuatu yang apa? Yang menggembirakan, alhamdulillah. Selalu diingat Allah. Melihat durian yang sudah masak atau rambutan yang sudah masak, alhamdulillah. Di situ ada wajah Allah. Tidak ada yang bisa menciptakan durian itu, rambutan itu, cempedak itu, kecuali Allah. Makanya dikatakan fa'aina matwallu fathamma wajhullah. Ya. Terkait itu, untuk mendapatkan kasih sayang Allah, maka sayangi semua yang ada di muka bumi ini. Apapun, sayangi. Ya, sayangi kucing, sayangi ayam, sayangi anjing, sayangi. Semua sayangi. Binatang saja disayang, apalagi sesama manusia. Tuh, disayang. Apa Nabi bersabda begini? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di muka bumi ini, semua. Tanaman disayang, buah-buahan pasti disayang karena enak. Ular disayang. Maksudnya kalau tidak jangan gigi, tidak ganggu, jangan makin bunuh, jangan makin usir, biarkan nih. Semut disayang, nyamuk disayang. Bagaimana? Saya nyamuk kak? Ada teman saya itu, dia itu jarang sekali digigit nyamuk. Padahal satu tempat jadi bikin satu ruangan, yang lain itu, banyak sekali bekas gigitan nyamuk, dia tidak. Kutanya, kenapa kita tidak digigit nyamuk ya? Apa dipakai? Nah bilang, ku sayang itu nyamuk kah? Subhanallah. Kalau ada di sini, coba kalau kita naikin nyamuk, di sini lihat, kira-kira bagaimana? Oh, kayak gitu. Itu teman saya kalau digigit nyamuk, pindah kok, subhanallah. Sehingga dia tidak pernah digigit nyamuk karena sayang ternyata. Subhanallah. Ada juga cerita ini ahli sufi ya, ahli sufi. Namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Namanya itu ya, Rabi'atul Adawiyah. Dia seorang perempuan ahli sufi. Adakah bernama begitu? Itu Rabi'atul Adawiyah. Dia itu akrab sekali dengan binatang-binatang. Akrab sekali, main-main dengan kambing, main-main dengan kuda, dengan kerbau, bahkan binatang buas pun dia akrab sekali. Akrab sekali dia. Ternyata suatu waktu ada juga seorang ahli sufi namanya Syekh Hasan Al-Basri. Dia melihat dari jauh, heran ini lihat, luar biasa itu, akrab sekali, main-main sama itu binatang-binatang, main-main, dekat sekali. Ini Hasan Al-Basri, begitu mendekat, itu binatang pada lari semua, bubar, takut, pada lari semua. Kambing lari, kuda lari, kerbau lari, pada lari semua, apalagi binatang buas lari semua. Herangi Hasan Al-Basri sambil cemburu. Kenapa kamu itu akrab sekali? Saya ini baru kena lihat lari mi. Apa jawabannya Rabi'ah al-Adawiyah? Dia bilang, bagaimana tidak lari?
sedangkan kamu itu selalu makan daging teman-temannya. Tuhan, Nabi Muhammad, saya itu tidak pernah menjadikan perutku sebagai kuburan binatang. Subhanallah. Kita ini bagaimana? Kambing masuk, daging kuda masuk, daging sapi masuk, daging ayam masuk. Andai kan bisa dimakan ular, ular juga masuk. Artinya pantasan itu binatang-binatang adalah lari kan oleh karena kita selalu makan temannya. Itu kambing kalau didekati lari. Karena lari, kita selalu makan, kita selalu kuliti. Oh bahaya, mereka juga mesok kayak bahaya. Nak andre bagi sinjo, ya kan? Itu. Jadi bukan berarti kita dilarang makan daging, tapi makanya kalau mau makan daging, izin dulu sama yang punya. Kalau mau makan daging kambing, izin dulu. Apa izinnya? Begitu kita menyembelih, izin dulu. Bismillah. Itu izinnya. Makanya kalau tidak minta izin, haram. Ada orang memakan kambing, palu-palu aja saya kena mati. Haram. Kamu tidak minta izin dulu. Kamu yang punya kambing, kamu yang ciptakan kambing. Ya, jadi apapun yang kita mau makan kasih masuk di mulut kita, izin dulu sama yang punya, sama pemiliknya. Apapun. Mau makan beras, baca kenapa bismillah? Nah saya sendiri nanam, saya sendiri yang panen, saya sendiri yang pokoknya sampai jadi nasi usahaku semua. Kenapa bismillah? Antum, apa kamu yang apa itu? Tazra'unahu am nahnu zari'un? Apa kalian yang menumbuhkan tanaman-tanaman atau kami yang menumbuhkan? Coba kira-kira, apakah petani yang menumbuhkan padi atau Allah yang menumbuhkan? Allah kan? Iya. Kita pelihara kambing. Siapa yang menjadikan kambing itu tumbuh besar, berkembang biak? Siapa? Allah. Itu artinya semua milik Allah. Makanya apa saja yang mau dikonsumsi, apa saja yang mau dimakan, apa saja yang mau dikerjakan, izin dulu kepada pemilik. Mau mencangkul tanah, tanah ini milik siapa? Allah. Sebelum mencangkul, izin dulu, bismillah. Semua kan? Ya. Apa saja? Bismillah. Semua bismillah. Kenapa? Kita izin kepada pemiliknya. Jadi tidak halal makanan apalagi berupa apa namanya binatang, daging-daging kalau saat disembelih tidak diucapkan bismillah. Harus minta izin. Jadi bismillah itu minta izin kepada yang punya. Apa artinya bismillah itu? Dengan menyebut Allah. Kenapa tidak bilang dengan menyebut Allah? Kenapa pakai nama lagi? Dengan menyebut nama Allah. Kenapa tidak bilang saja dengan menyebut Allah? Berarti billah. Kenapa harus pakai nama? Ya. Mau makan bismillah, mau berpakaian bismillah. Mau kerja bismillah, mau memukul lawan bismillah, mau membunuh sembelih bismillah. Pentingnya bismillah. Bismillah menghalalkan yang tapi tidak semuanya. Yang sampai nyata-nyata anu haram, yang penting bismillah. Daging apa makan itu? Daging babi. Bismillah aja, salah paham, salah paham. Iya, jangan disalahgunakan bismillah itu, jangan. Iya, itu. Saya kembali.
walladzina kadzdzabu biayatina, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Jadi kembali lagi, ayat-ayat itu adalah seluruh alam ini, ya, seluruh alam ini, semua yang dilihat mata, apapun yang dilihat mata kita itu adalah ayat-ayat Allah. Ya, apa dasarnya? Fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun engkau hadapkan wajahmu, disitulah wajah Allah. Itu dasarnya. Fathamma wajhullah. Jadi jangan mendustakan. Jangan pernah mengatakan ini ciptaanku sendiri. Itu namanya mendustakan ayat-ayat Allah. Jangan kita mengklaim bahwa ada ciptaan, tak ada kita punya. Semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah, semuanya ciptaan Allah. Termasuk yang begini-begini, ini adalah sesungguhnya adalah ciptaan Allah. Kalau ditelusuri misalnya, masa mic ciptaan Allah? Kalau ditelusuri, mic ini berasal dari apa? Apa kira-kira yang apa? Ini ada kabelnya, ini ada, pokoknya terdiri dari besi, dari kabel-kabel, dari apa? Kira-kira kalau ditelusuri lagi, kabel itu terbuat dari apa? Besi terbuat dari apa? Sumber utamanya adalah ciptaan Allah. Semua dari Allah. Tidak ada lain, semua dari Allah. Ya, jangan mendustakan. Makanya sekali lagi bahwa apapun yang kita lihat, ingat Allah. Makanya itu ada sesuatu yang mengagumkan, subhanallah. Ya, ada sesuatu yang menggembirakan, alhamdulillah. Gitu ya. Kita kaget misalnya, Allahu Akbar. Selalu ada Allah di situ. Selalu ada Allah. Iya, jadi mereka itu diazab oleh Allah. Apa penyebabnya? Bima kanu yafsukun. Disebabkan karena mereka fasik. Apa itu fasik? Bedakan ya. Ada kafir, ada musyrik, ada munafik, ada fasik. Apa lagi? Ada mukmin. Apa yang dimaksud dengan fasik? Keluar dari itu tafsirnya di sini ya. Yakhrujuna 'anit tha'ah. Keluar dari ketaatan. Saya tanya Ki. Kalau menurut perintah agama kita dalam hal menutup aurat, laki-laki auratnya dari mana sampai ke mana? Ya, artinya kalau sudah tertutup pusar kita, lutut kita, itu dianggap sudah tertutup aurat. Kalau sudah tertutup aurat, maka sudah boleh melaksanakan ibadah. Itu kalau darurat. Kalau perempuan auratnya seluruh tubuh selain muka, wajah, dan telapak tangan. Itu kalau kita menutup aurat seperti itu, berarti kita taat kepada Allah. Kalau sengaja buka-buka aurat, itu namanya keluar dari ketaatan. Keluar dari ketaatan namanya fasik. Orang fasik itu, kenapa orang fasik? Walladzina kadzdzabu biayatina yamassuhumul adzab. Orang yang mendustakan ayat-ayat kami itu pasti merasakan azab kami. Kenapa? Karena sebabkan mereka fasik. Jadi saya teringat sekali pesannya saya punya kakek namanya Guru Dele. Itu beliau itu marah sekali kalau kita tidak pakai songkok. Tidak pakai songkok saja marah sekali. Ternyata apa yang selalu beliau ajarkan kepada kami tidak berbeda dengan yang diajarkan oleh Andre Guru tadi Sengkang. Ada namanya Kiai Haji Abu Naus Bintang, beliau guru saya.
mengajarkan langsung kepada saya kitab ini, diajarkan ini tafsir. Beliau itu marah sekali kalau anak lihat tidak pakai tutup kepala, tidak pakai peci atau songkok. Marah sekali. Berpapasan tidak nalia tidak pakai songkok. Sebentar itu datang menghadap, suruh pulang. Kau itu pasti. Tuh. Dianggap pasti kalau tidak pakai